Shalom saudara-saudara, tetap semangat saudara. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 87, yaitu Sion Kota Allah. Nah, ini adalah menjadi satu gambaran ataupun penjelasan secara konkret mengenai kota Sion itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami, biarlah hati kami disiapkan oleh Tuhan sungguh-sungguh untuk merenungkan firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar dan bertumbuh, sungguh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara, Mazmur 87, Sion Kota Allah. Mazmur Bani Korah, ayat 1-3. Suatu nyanyian, di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab Babel dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kata Sion itu artinya benteng atau kubu pertahanan. Atau pengertian lain yaitu Sion itu artinya kota Daud atau kotanya Allah. Sepertinya Tuhan itu ingin memberikan sebuah spesifikasi tentang kota Sion ini sendiri. Maka Sion adalah kotanya Allah. Nah, kenapa demikian? Karena kota ini adalah menjadi satu representatif, ada omnipresent di dalamnya. Itu berarti tentang kota yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau ketika kita menerjemahkan ini di dalam kehidupan praktis kita, maka saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita orang yang dikasihi Tuhan? Maka setidaknya saya melihat ada 3 poin engkau sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah saudara dan saya, kita ada dalam hatinya Tuhan. Kalau kita ada dalam hatinya Tuhan, maka hidup kita ada dalam buku kehidupannya Dia. Catatan-catatannya jelas tentang siapa dirimu dan siapa diriku. Jadi kota Sion itu menjadi satu gambaran kota yang dikasihi, kotanya Allah. Maka kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika kita dikasihi oleh Tuhan, maka pertama kita adalah hatinya, ada dalam hatinya Tuhan, dan kita ada dalam buku kehidupan. Betapa indahnya kita ada dalam hatinya Tuhan. Artinya kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Itu berarti apapun yang kamu minta, pasti Tuhan akan turuti. Karena apa yang kita minta, seperti apa yang maunya Tuhan. Kenapa kita dikasihi Tuhan? Yang kedua adalah kita sebagai mitra kerjanya Tuhan. Sebagai kepanjangannya tangan Tuhan yang ada dalam dunia. Jadi bukan saya saja yang melayani Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan pun juga harus melayani Tuhan. Karena kita diangkat sebagai duta-dutanya Tuhan. Yaitu sebagai apostolosnya Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Sebagai Dulos huteu, hamba-hamba Tuhan. Maka kita ini harus melayani Tuhan. Karena kita harus mengerjakan sesuatu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ini adalah bagian penting. Yang pertama, kita ada dalam hatinya Tuhan, ada dalam buku kehidupan. Yang kedua, kita adalah sebagai mitranya Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, kenapa kita dikasihi Tuhan? Karena satu poin penting, yaitu kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kesannya sangat eksklusif, ya memang benar. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada argumentasi lain, tidak ada alasan-alasan lain tentang hal itu. Itu final, tidak perlu ditafsirkan apapun. Jadi karena kita ini di dalam Kristus dan hanya satu-satunya Kristus yang membawa kita kepada kingdom of God, maka kita adalah orang yang dikasihi oleh Dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, jangan membuat hatimu kecil, jangan membuat engkau cepat putus asa, karena engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur kami adalah orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat, jaga kesehatanmu. Ingat selalu, positive thinking. God bless you.